Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya berada di sekolah swasta Kristen Basic, yang mana tujuan saya pada hari ini adalah ingin melakukan refleksi rapor pendidikan serta coaching komitmen perubahan kepala sekolah, yang mana tujuannya adalah untuk menyusun perencanaan pengawasan. Baik, sekarang kita langsung saja ke kepala sekolah. Selamat siang, Pak Parlan. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Baik ya. Baik. Pak, Ya, baik juga hari ini, alhamdulillah. Sebagaimana dengan agenda kita yang sudah kita sepakati, hari ini kita akan melakukan coaching refleksi rapor pendidikan, kemudian kita lanjutkan dengan komitmen perubahan. Ya. Baik. Baik, yang pertama kita refleksi terlebih dahulu rapor pendidikan. Yang mana dari rapor pendidikan sekolah basic ini, kalau kita lihat bahwa untuk refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru itu hasilnya masih sedang. Kira-kira ini mengapa demikian, Pak? Ya, baik, terima kasih Pak Amir. Sekolah kami memang dari akumulasi itu di bagian untuk pengajaran atau pembelajaran dari refleksi bagi kami itu mengenai guru-guru yang masih kurang, kemungkinan banyaknya tugas-tugas kita, di mana kita sekolah swasta ini kita memang dituntut selain juga mengajar, ada juga tuntutan bagi guru-guru itu untuk melakukan berbagai macam event, sehingga ada kemungkinannya guru-guru itu waktunya mungkin untuk melakukan perbaikan atau refleksi ke depannya untuk pembelajaran itu agak sedikit kurang gitu. Ya. Terus yang berikutnya kemungkinan juga sehingga guru-guru belum bisa mendapatkan atau mengaplikasikan pembelajaran-pembelajaran yang sesuai yang diminta di dalam kurikulum. Mungkin itu Pak dari kami. Baik. Dari akar masalah yang Bapak sebutkan tadi, kira-kira seperti apa solusi yang akan Bapak? Ya. Baik, kami di setiap rapat ini selalu memang saya ada menekankan supaya kita dari guru untuk bisa mengupgrade diri, ya, baik secara perseorangan maupun secara berkelompok atau bersama, di mana kita sudah tahu bahwa sekarang sudah ada media atau aplikasi untuk pembelajaran secara online. Jadi saya memang meminta kepada guru-guru untuk mencari informasi atau mencari pembelajaran, cara-cara atau metode itu melalui online. Apalagi sekarang sudah ada PMM, di mana di situ sudah lengkap sebenarnya. Nah, mungkin itu baru himbauan yang saya lakukan. Namun untuk pengecekan atau evaluasi berikutnya memang belum sampai di situ. Nah, terus kemarin kita juga sudah mencoba untuk melakukan yang namanya perbaikan atau refleksi dengan mendatangkan narasumber untuk melakukan pembelajaran bagi guru-guru, pelatihan. Namun mungkin ya dalam hal ini baru dilakukan hanya beberapa sekali atau 2 kali, mungkin itu belum menyerap bagi guru-guru. Mungkin kedepannya kita akan mencoba lagi untuk melakukan pelatihan kepada guru-guru supaya ada ilmu atau pembelajaran yang diperoleh sehingga itu dapat memperbaiki kinerja dari guru mulai dari pembelajarannya dan pengajarannya. Itu mungkin Pak. Oke, baik Pak. Sekarang kita lanjut ke coaching untuk bagaimana komitmen perubahan kepala sekolah ya. Yang pertama, tolong Bapak ceritakan apa kelemahan dan kekuatan sekolah basic ini. Mulai dari kelemahan. Ya.
kasih Pak untuk pertanyaan mengenai khusus untuk kelemahan sekolah basic. Ya, kelemahan sekolah basic ini kalau bisa kita lihat memang dari segi Dari sarananya memadai semua ya. untuk sarana hampir rata sih masih bisa kita kategorikan cukup lah Pak. Ya, mulai dari fasilitas kebersihan, sarana untuk olahraga, untuk kelas itu masih katakan cukup lah. Kalau dari gurunya sudah S1 semua atau gimana? Oke, dari guru rata-rata sudah S1. Sudah S1 ya. Dan beberapa guru juga sudah memang mendapatkan pendidikan. Kalau Bapak presentasikan berapa gitu? Persentasenya sekitar 90%. 90% ya. Itu sudah. Berarti itu kita katakan kekuatan ya, 90% guru. Jumlah kita berapa? Jumlah guru kita sekitar 32. 32. Jadi kalau sekitar 10% dari 32 berarti sekitar orang itu. Mungkin paling 3 orang ya. Oke, 32 berarti ada 3 orang ya. kebetulan memang ada beberapa guru kita yang lokal sebenarnya yang Mandarin, mereka memang belum ada S1. Oh Ya, khususnya guru apa itu, guru muatan lokal. muatan lokal ya, ya. muatan lokalnya yang khusus Mandarin. Oh, iya, iya. Kalau yang umumnya kita sudah rata-rata S1. Oke, sekarang dari kekuatannya apa? Ya, kalau dari segi kekuatan di sekolah kita ini memang membudayakan kebiasaan-kebiasaan baik, karakter baik itu sangat kami utamakan. Dan anak-anak memang kalau dalam hal ini mereka sangat antusias. Apalagi di sekolah kita memang dibuatkan Seperti apa seperti tuh perlombaan. kegiatannya? Kegiatannya mulai dari kalau Karakter itu, baik itu berupa apa kegiatannya? karakter baik yang kami lakukan mulai dari karakter secara rohani, ada ibadah Oh, ibadah. di setiap pagi sebelum memulai pembelajaran ada ibadah. Ibadah, ya kebiasaan ibadah pagi ya. Ya. Kemudian di satu seminggu sekali kita juga adakan ibadah yang secara bersama-sama. Oke. Terus yang berikutnya kita juga seperti bagaimana meningkatkan lagi karakter itu dengan membuat slogan-slogan seperti kita punya adanya aku bisa. Aku bisa ini B itu ada arti B bersih, I indah, ya, A aman, S sopan, dan A aman. Jadi bisa itu ada di sini. Nah, ini kami buat juga seperti programnya bagi kelas ya, nanti ada penilaian oleh guru-guru yang masuk di dalam kelas, mulai dari yang melihat kayak dilombakan. iya betul, kita kasih reward kepada kelas-kelas yang memiliki poin tertinggi baik dari kebersihan, dari amannya, dan juga dari keindahan kelasnya masing-masing. Nah, sekarang bagaimana Bapak mengantisipasi terhadap kelemahan dan kekuatan? Mengantisipasi terhadap kelemahan itu bagaimana, dan terhadap kekuatan seperti apa? Ya, untuk mengantisipasi kelemahan ini memang kita selalu harus ada yang namanya refleksi bagaimana supaya sekolah ini boleh baik lagi, terutama untuk anak-anak didik, di mana kami selalu terus mengupayakan gimana bisa bekerja sama dengan orang tua supaya orang tua ini adalah menjadi mitra kami dalam mendidik anak-anak di sekolah. Jadi kami terus usahakan memang bagaimana caranya kami bisa bersama untuk bekerja sama meningkatkan kemampuan anak-anak terutama di dalam pembelajaran maupun dalam karakter lainnya. Oke. Kalau dari kekuatan? Kalau dari kekuatan
kesempatan tentunya kami terus menjaga ya, ataupun malah meningkatkan apa yang sudah kami buat ini, karena memang ada sedikit peningkatan-peningkatan yang kami peroleh dengan adanya kegiatan-kegiatan yang kami lakukan itu ada dampaknya bagi anak, apalagi dengan adanya mungkin semacam reward, mereka semakin antusias. Dan kami juga berharap ya anak-anak ini melakukan itu menjadi suatu kebiasaan nantinya. Menjaga Jadi reward kebersihan. ini diberikan kepada siapa? Peserta didik, Kepada guru peserta juga, didik. ya, Pak? Ya mungkin kita ada yang namanya wali kelas. Ini wali kelas bersama dengan murid-muridnya kita kasih dulu. Kita beralih ke bagaimana Bapak menyusun rencana kerja tahunan ataupun menyusun RKAS. Mungkin bisa Bapak ceritakan. Terima kasih. Untuk menyusun RKAS, memang kita selalu berfokus dari RKT dulu, RKT dan RKT. RKA, ya, program tahunannya. Ya, program tahunan kita melihat hasil dari laporan rapot pendidikan kita. Iya, dan melihat dari raport ya. Dari rapot, bagian-bagian mana yang perlu kita kasih poin untuk kita perbaikan atau refleksi dulu perbaikan, kemudian yang sudah bagus kita tetap pertahankan, kemudian baru kita menyusun rencana kerja tahunan kita. Rencana kerja itu apakah melalui forum diskusi saja atau melalui rapat seperti apa? Untuk saat ini memang kita selalu adakan rapat ya, Rapatnya. Oke. Untuk gimana untuk perbaikan-perbaikan ataupun kendala-kendala yang ada di setiap masing-masing guru di dalam kelasnya seperti apa, selalu memang kita diskusikan. Setiap minggu ada rapat guru, selain juga melakukan perbaikan dengan melakukan berbagai event di sekolah. Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan RKT dan RKS ini? Kalau untuk RKT kita tahunan itu biasanya kita guru dan juga kepala sekolah masih itu. Tapi kalau untuk RKS sebenarnya kita melibatkan beberapa guru yang sudah yang sudah kita tunjuk dalam Pak, ceritakan juga bagaimana tentang program yang Bapak susun. Apakah ada perbedaan tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Baik. Melihat hasil raport kami, memang ada beberapa yang masih dianggap masih baik, ada yang turun, ada yang naik, sehingga kami harus melihat dari hasil raport itu untuk kami buat perbaikan atau peningkatan. Ya. Jadi memang sebenarnya kalau lihat hasil raport kami secara akumulasi memang semuanya baik. Nah mungkin paling kami melihat bagian-bagian mana yang perlu Yang perlu kita ya, perbedaan sedikit. Iya. Bisa Bapak sampaikan yang perbedaan yang kalau misalnya tahun yang lalu seperti ini, tahun yang sekarang seperti ini. Perbedaannya. Itulah memang yang di tahun lalu yang kita akan perbaikan itu kepada guru ya, yaitu melakukan yang namanya pelatihan, beberapa pelatihan. Nah, dan untuk rencana ke depan ini selain untuk guru, kami juga ada keinginan ya untuk rencana untuk anak-anak. Pelatihan untuk anak-anak terkhusus pada mata pelajaran yang di rapot kami itu di numerasi. Nah di numerasi ini kami nilai itu kalau kita lihat secara spesifiknya ada bagian-bagian yang memang dia turun ataupun kurang gitu. Terutama di matematika gitu, di numerasi. Jadi kami ada rencana mau mengadakan pelatihan kepada anak-anak. Nah itu perbedaannya. Kalau dari yang sebelumnya RKT sebelumnya apakah peningkatan dengan menyediakan alat-alat peraga dan yang khusus di numerasi ya. Ya, baik demikian saja
percakapan coaching dengan Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih Kepala atas atensi dan responnya. Selamat siang.